Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka, hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita sore ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia ini, seperti juga kelak Allah kumpulkan kita di surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini insya Allah kita akan membahas satu tema atau bahasan yang mana ini adalah berkaitan pastinya tentang sirah nabawiyah. Karena ketika kita berbicara tentang sirah nabawiyah, pastinya berbicara tentang Rasulullah SAW. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang Rasulullah, kita mulai dari lahirnya Rasulullah bisa saja. Tapi sangat disayangkan, ke belakangnya tidak kita dapatkan yang penting untuk kita ketahui. Pertemuan yang lalu, bagaimana Allah menciptakan dunia ini, bagaimana awal mula penciptaan. Hari ini, insya Allah kita melihat tentang Mekah. Karena ketika bicara tentang Rasulullah, pastinya tidak akan pernah lepas dari kota Mekah. Mari kita membicarakan tentang masalah kota Makkah Mukarramah. Diawali untuk mempercepat saja. Makkah ini, subhanallah, seperti di pertemuan yang lalu, bahwa rumah Allah yang pertama kali ada di bumi ini adalah Ka'bah. Hadis Rasulullah ini adalah Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, rumah Allah yang pertama kali yang ada di bumi itu, rumah Allah yang mana? Rasulullah menjawab, Ka'bah, yakni adalah Masjid Haram Makkah. Lalu yang kedua, terus selanjutnya mana lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yang kedua adalah Aqsa. Kam masiratu bainahuma, antara Masjidil Haram dengan Masjid Aqsa itu jaraknya berapa lama ya Rasulullah? Jawabannya Rasulullah mengatakan 40 tahun. Jadi ada dua tempat yang Masya Allah pertama kali rumah Allah yang ada di dunia ini. Maksudnya adalah tempat yang digunakan untuk ibadah. Itu adalah Ka'bah. Yang kedua Masjidil Aqsa, yang sekarang sedang ramai dibicarakan. Iya. Namun kita tidak akan membahas masalah itu. Yang ingin saya sampaikan, jadi pondasi Ka'bah ini subhanallah telah berdiri. Pondasi Ka'bah ini telah berdiri. Iya. Siapa yang mendirikan? Malaikat, yang pernah saya sampaikan di pertemuan yang lalu. Dan yang pertama kali mendirikan pondasi Ka'bah ini, pondasi Ka'bah sudah berdiri, sudah ada, lalu meninggikan pondasi itu adalah Adam alaihissalam. Kalau tidak keliru, pertemuan lalu pun pernah saya sampaikan ini. Iya, jadi Ka'bah ini adalah yang pertama kali membuat pondasinya adalah malaikat, lalu ditinggikan pertama kali oleh Adam alaihissalam. Namun di zaman Nuh alaihissalam semua menjadi rata. Iya, menjadi rata. Menjadi tempat yang tidak nampak lagi ada bangunan. Kita kembalikan bagaimana menjadi kota Mekah ini. Pada waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam, kita mulai dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam punya putra dua. Semua tahu. Yang pertama adalah siapa? Nabi Ismail. Yang keduanya Nabi Ishak. Nabi Ismail, ibunya Nabi Ismail siapa? Siti Hajar. Ibunya Nabi Ishak adalah, Masya Allah, Siti Sarah. Disebut saja Sayyidah Sarah. Punten ya. Saya mampir dulu sedikit. Dari keturunan Nabi Ishak, dari keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, lalu Nabi Yusuf, begitu ya. Dari keturunannya Nabi Ishak sampai ke Nabi Isa alaihissalam, itu
diperkirakan para ulama melihat daripada keterangan yang ada di dalam hadis Rasulullah SAW, semuanya para nabi itu ada 124.000 nabi. 124.000 nabi. Dan di situ ada 313 rasul. Dan itu semua keturunan daripada Nabi Ishaq. Dari Nabi Ishaq, 124.000 nabi. Lalu yang dari Nabi Ismail itu hanya satu. Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad yang satu ini, Masya Allah, paling mulia daripada yang 124.000 nabi. Itu dahsyatnya dan hebatnya Nabi Muhammad SAW. Iya. Jadi kalau digambarkan 124.000 nabi ini semuanya berasal dari Nabi Ishaq alaihissalam. Iya. Sementara Nabi Muhammad yang dari Nabi Ismail hanya satu saja. Tapi lihat daripada kemuliaannya, Nabi Muhammad SAW paling mulia di seluruh nabi. Berarti dari 124.000 nabi ini tetap Rasulullah SAW di atas para nabi yang lainnya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini gambarannya. Ya. Kita lanjutkan. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk membawa istrinya Siti Hajar ke satu tempat yang namanya pada waktu itu ya Ardul Arab ataupun yang namanya tanah padang pasir, atau diarahkan menurut wahyu Allah ke daerah di Wadi Ghairi Zar'in, di mana tempat ini satu lembah yang tidak ada sama sekali tempat untuk bercocok tanam, tempat untuk tinggal di lembah. Jadi ketika diucapkan, hai Ibrahim, bawa istrimu dan putramu Ismail ke tempat yang akan aku tunjukkan. Nabi Ibrahim alaihissalam tanpa ragu. Kalau Nabi Ibrahim ini sifatnya apapun yang Allah perintahkan sami'na wa ata'na. Ini Nabi Ibrahim. Sampai Allah memuji kepada Nabi Ibrahim, wa idh qala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahunna. Tidak ada satu perintah pun ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim kecuali Nabi Ibrahim itu tuntas menyelesaikannya. Itulah Nabi Ibrahim. Apapun yang Allah perintahkan, sami'na wa ata'na. Kerjakan, amalkan. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika diperintahkan, hai Ibrahim, berangkatlah engkau ke tempat yang akan aku tunjukkan, di mana ya Rabb, melalui wahyuku engkau akan berangkat. Tapi engkau tidak sendiri, bawa istrimu dan bawa putramu. Berangkat Nabi Ibrahim. Wahai Hajar, ayo kita berangkat. Nabi Ismail masih mungil, masih kecil, masih roboan, masih disusui. Berangkat dari Palestina, ya jauh. Berangkat menuju mana? Makkah. Pada waktu belum Makkah. Sampai di satu tempat, satu lembah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim tinggal di situ. Maksudnya, ya disitulah engkau tinggal bersama istrimu dan putra. Ini yang kau tuju, ini yang kau tunjukkan, ya Rob, aku sampai di sini. Ya, ini adalah tempat di mana yang akan aku tunjukkan kepadamu. Ditujuknya di situ. Begitu Nabi Ibrahim duduk, tinggal. Tiba-tiba dadakan perintah dari Allah mengatakan, ya Ibrahim utrukhuma. Ibrahim, tinggalkan mereka berdua. Tinggalkan mereka berdua. Subhanallah. Lihat, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggalkan istrinya dan putranya di tempat yang tidak ada sama sekali tumbuhan. Gersang, kering, boro-boro tumbuhan. Artinya apa? Bau-bau tumbuhan aja nggak ada. Rumput saja tidak ada. Ada pasir, asli kering. Tapi apa Nabi Ibrahim? Ketika Allah perintah Ibrahim, utrukhuma. Lihat. Simpan baik-baik. Saking dahsyatnya Nabi Ibrahim. Saking tidak mau untuk berpikir panjang terhadap apa yang Allah perintahkan. Ibrahim, tinggalkan istrimu dan anakmu. Berdiri dan pergi. Masya Allah. Berdiri dan pergi. Yang kaget siapa? Yang kaget istrinya. Siti Hajar. Sayyidah Hajar dengan pertanyaan, Ibrahim, atatrukuhuna biwadin ghairi zar'in. Ibrahim, kamu tinggalkan aku di sini yang tidak ada tumbuhan, tidak ada air sama sekali. Nabi Ibrahim tidak mau sekecil apapun sedikitlah untuk punten terlambat menjalankan perintah Allah. Tidak mau. Ketika Ibrahim tinggalkan mereka berdua, pergi.
Nggak mau mengatakan, istriku aku diperintahkan oleh Allah untuk pergi, tidak. Kenapa? Itu memperlambat, apa namanya? Memperlambat daripada perintah Allah. Kalau Allah perintahkan, berangkat. Dahsyatnya Nabi Ibrahim. Tiba-tiba langsung pergi. Istrinya mengatakan, Ibrahim, kamu meninggalkan kami di tempat yang seperti ini? Jawab, tidak. Jangan Nabi Ibrahim. Ditangkap tangan kakinya ataupun bajunya. Ibrahim, atatrukuhu Nabi Madin ghairi zar'i? Enggak, jawab Nabi Ibrahim. Kuku saja pergi. Kenapa? Karena takut dia, Ibrahim alaihissalam, tidak mau satu detik pun, 2 detik pun menjadi terlambat untuk menjalankan perintah Allah. Masya Allah. Nggak ada tarsok untuk kebaikan, tidak ada. Kadang-kadang kita baru mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kita katakan? Baru adzan. Kalau untuk Nabi Ibrahim tidak itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Jawabannya apa? Baru qomat. Dengar imamnya Allahu Akbar, baru rakaat pertama. Subhanallah. Tidak berlaku untuk Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan mengatakan 1 detik pun terlambat menjalankan perintah Allah, tidak. Atatrukuhu Nabi Wadin ghairi dzar'in? Tidak, jawab Nabi. Jangan. Tangkap lagi, Ibrahim, kamu tinggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim tidak menjawab. Nabi Ibrahim hanya mengatakan kata-katanya, kalimat tidak. Jalan. Siti Hajar pintar. Kalau 2 kali tanya nggak jawab, berarti pertanyaannya yang keliru. Oh, saya bertanya 1 nggak jawab, yang kedua nggak jawab, berarti ganti pertanyaan. Apa pertanyaannya? Ahada amrun minallah? Ibrahim, apakah ini perintah dari Allah? Ibrahim, apakah ini perintah dari Allah? Jawabannya Ibrahim mengatakan iya. Sambil jalan. Begitu mengatakan iya, Siti Hajar yang memegang pakaian Nabi Ibrahim dilepaskan. Sambil dilepaskan, sambil mengatakan kata-kata yang sangat dahsyat. Kata-kata mempertebal keimanan di setiap mukminin. Apa kata-katanya? Begitu dilepaskan, Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Iya, dilepaskan. Sambil mengatakan, idan la yudayyi'anallahu abadan. Masya Allah, simpan baik-baik kalimat ini. Kalau ini perintah Allah, pastikan Allah tidak akan pernah membuat sengsara kepada kamu. Ini perintah Allah, pastikan Allah tidak akan pernah membuat sengsara kepada aku dan anakku. Kalau ini perintah Allah, idan la yudayyi'anallahu abadan. Allah tidak tinggalkan kamu. Subhanallah. Nabi Ibrahim bagaimana kokohnya, percaya dan yakinnya, tanpa ragu meninggalkan keluarga. Dan Siti Hajar betapa kokohnya dan kuatnya ditinggalkan oleh suami dalam keadaan tempat yang tandus. Bismillah, berangkat saja, ditinggalkan. Kenapa? Dalam hatinya mengatakan ada Allah. Ini dia. Coba kalau digambar, idzan la yudayyi'an Allah. Tawakalnya kepada Allah. Udah dia. Nabi Ibrahim pergi. Lihat, ini awal mulanya kota Mekah, yang mana pada waktu itu belum menjadi sebuah perkampungan. Awal mulanya, iya. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Terus apa lagi yang terjadi? Yang terjadi kata-kata yang sangat indah. Masya Allah, tabarakallah. Mulailah tawakalnya Siti Hajar dengan putranya Ismail alaihissalam. Tidak lama, ikhwah-ikhwat, apa yang terjadi? Mulailah yang namanya air ataupun susu ibunda Hajar mulai mengering. Makanan sudah mulai habis perbekalan. Lalu akhirnya bayi pun sudah tidak bisa mengisap air susu ibu. Susu ibunya sudah tidak ada. Sudah mulai. Maka disitulah tidak ada satu keresahan bagi orang tua kecuali saat melihat putra-putrinya nangis, apalagi dalam keadaan kehausan. Panik luar biasa. Disitulah Ismail alaihissalam nangis karena haus. Lalu disitulah Siti Hajar, Sayyidah Hajar, dalam keadaan panik seperti itu melihat bayinya menangis, ingin susu ataupun ingin air minum. Lalu dalam keadaan paniknya apa yang terjadi? Siti Hajar kekeh, yakin bahwa pasti Allah akan menolongnya. Tapi ketika Allah menolong, terserah Allah bagaimana caranya. Apa yang dilakukan Siti Hajar? Penting buat kita semuanya.
Yang dilakukan Siti Hajar adalah berusaha. Karena lihat, simpan satu faidah untuk teman-teman semuanya. Simpan faidahnya. Allah melihat kemauan seseorang, bukan melihat kemampuannya. Seseorang mampu, tapi kalau tidak mau, tidak akan pernah bisa. Seseorang mampu, tapi tidak mau, tidak bisa. Tapi jika seseorang itu mau, insya Allah, Allah mampukan. Allah bisa. Itu gambarannya. Ulangi lagi. Ya. Allah melihat apa kepada seseorang? Kemauan. Bukan kemampuan saja. Dia mampu, kalau tidak mau, tidak bisa. Tapi kalau dia punya kemauan, bisa. Apa yang terjadi? Yang terjadi kepada Sayyidah ataupun Siti Hajar ini, beliau tahu ini adalah bayi yang sedang menangis, nggak ada makanan, nggak ada minuman, tapi saya tidak boleh diam. Saya harus ada kemauan untuk mencari. Tapi saya mencari kemana? Secara pikiran, mau cari kemana makanan di situ? Mau cari air di mana di situ? Tapi beliau tahu kalau diam tidak ada usaha, Allah tidak suka. Maka usaha yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh Siti Hajar dengan cara mencari air dari sini ke sini, dari sini balik lagi, balik lagi, maka usaha itu dalam bahasa Arab dikatakan as-sa'yu. Sa'i ini ada usaha tanpa batas. Sa'i ini adalah usaha tanpa mengenal putus asa, itu sa'i. Punten, yang membuat kita gagal dalam satu usaha karena kita membuat target. Targetnya apa? Pokoknya kalau 3 kali gagal berarti itu bukan milik saya. Itu nggak bisa. Pokoknya nanti kalau sudah usaha 4 kali, 5 kali gagal terus berarti kita ganti haluan. Nggak bisa. Sa'i itu terus sampai berhasil. Bukan sampai 7 kali, sampai 5 kali, 10 kali, tidak. Sampai berhasil. Itu namanya sa'i. Maka apa yang dilakukan oleh Siti Hajar? Putaran dari sofa ke marwah, sofa, marwah, sofa lagi, marwah lagi, sofa lagi, marwah lagi. Kenapa coba? Usaha karena apa? Kalau melihat daripada syariat, di mana akan ada air? Kalau melihat daripada syariat, seperti apa akan didapatkan? Itu syariatnya, tapi Allah punya jalan lain. Bagaimana cara menyelamatkan seseorang? Maka mencari sofa, marwah, itulah usahanya. Maka dari usaha itu apa yang terjadi? Jibril alaihissalam mengetikkan sayapnya di bawah kaki Nabiullah Ismail alaihissalam, maka keluarlah air di sana. Anfajara fihal ma, keluar air di sana. Dan air ini kalau tidak dibendung, niscaya Mekah itu akan ada sungai. Air apa itu? Zam-zam. Masya Allah. Itu keluar air Zam-zam. Ikhwah, akhwat, teman-teman semuanya. Punten. Air Zam-zam itu berawal dari usaha seorang wanita. Air Zam-zam itu melambangkan seseorang yang usaha karena Allah tanpa putus asa. Lalu Allah berikan keindahan yang luar biasa. Air Zam-zam. Sampai Rasulullah mengatakan innahul ma' la tansifu wa la tarub. Sesungguhnya air Zam-zam itu adalah air yang tidak akan pernah kering dan tidak akan pernah habis. Tidak akan pernah kering dan tidak akan pernah habis. Lihat, siapapun membicarakan air Zam-zam habis, air Zam-zam kering, mustahil. Karena hadis Rasulullah mengatakan sesungguhnya air itu adalah la tansif wa la tarub. Air ini tidak akan pernah kering dan tidak akan pernah habis. Ini air Zam-zam. Siapa yang pertama kali ada? Ya, di zaman Siti Hajar. Pertanyaannya, penyebabnya apa? Istilahnya apa? Syariatnya apa? Karena usahanya seorang wanita keluarlah air itu. Lari, dapatlah air Zam-zam. Masya Allah. Apa hikmah yang ada? Lihat teman-teman. Perjalanan teman-teman sangat jauh sekali. Perjalanan teman-teman masih jauh untuk meraih kemenangan, kesuksesan, keberhasilan. Ingat, usaha. Allah akan berikan kemampuan terhadap usaha yang didapatkan. Usaha itu penting. Seperti halnya sekarang ini. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, kalau dilihatkan kepada untuk kemerdekaan Palestina. Mungkin sekarang menggalang dana.
Lalu dengan mengatakan, tapi saya cuma 10.000 ya, tapi saya cuma 20.000 ya. Bisa nggak bermanfaat kira-kira ya? Subhanallah, sangat bisa. Ada keberpihakan untuk memerdekakan Palestina. Bukan hanya ada keberpihakan, tapi ada actionnya, ada usahanya. Walaupun dinilai cuma segitu, tapi kata-kata cuma itu buat kita, tapi buat Allah akan lihat usahanya seperti apa. Dapatnya berapa? Mampunya seperti apa? Coba cek baik-baik. Lihat, ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, di depannya ada apa? Laut kan? Di depannya ada laut, di belakangnya ada apa? Di belakang ada Fir'aun. Waduh, ini gimana ini? Ini gimana ini? Tahu nggak? Nabi Musa ingin meniru kata-kata yang diucapkan oleh Siti Hajar. Aduh, Ibrahim pergi. Aku di tempat. Yang mana tempat ini? Tidak ada tumbuhan, tidak ada air. Jawaban Siti Hajar, la yudayyi'anna Allah abadan. Iman itu Allah tidak akan pernah meninggalkan. Itu kata siapa? Siti Hajar. Ketika dikatakan oleh Bani Israel, Musa, ini gimana ini? Di depan laut, di belakang ada pasukan siapa? Fir'aun. Jawabannya, katakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Mustahil kita akan katakan Allah bersama kami. Itu semuanya. Dan juga diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika di Gua Hira. Punten ketika di Gua Hira, ketika mau hijrah itu kan, ketika Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, itu mereka di atas. Kalau mereka lihat ke bawah, pasti mereka melihat kita. Apa kata Rasulullah? La tahzan, innallaha ma'ana. Itu kan dahsyat kekuatan yang imannya tajam, imannya gagah itu. Apa yang ditakutkan gitu ya. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa? Musa, di tanganmu tongkat kan? Iya, pukulkan tongkat itu. Pukulkan tongkat itu Musa. Punten, dipukulkan tongkat itu, lalu laut itu berubah menjadi apa? Jalan. Pertanyaannya, pukulin tongkat berat apa enggak kira-kira? Enggak. Ibu bapak kalau mau memukulkan tongkat, begitu kan gampang. Enteng memukulin tongkat itu. Cuma gitu saja. Tapi berubah laut itu menjadi jalan. Usahanya hanya memukulkan tongkat, tapi efeknya jalan terbentang. Usahanya hanya membuka tongkat, tapi apa? Tapi jalan terbentang. Usahanya untuk Palestina kita cuma 20.000 punya, cuma 30.000 punya, hanya 30.000, tapi bisa memerdekakan Palestina. Sesuatu yang besar hasilnya. Jangan pernah melihat dengan mengatakan, saya cuma sedikit, cuma segitu, cuma segini. La haula wala quwwata illa billah. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an, kata Rasulullah SAW. Jangan pernah meremehkan sesuatu yang kecil dalam amal soleh. Jangan pernah meremehkan. Allah cuma 10.000, Allah cuma 20.000, Allah cuma itu, cuma tidak. Allah tidak akan pernah meremehkan sesuatu yang kita lakukan berkaitan dengan amal soleh. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an, atau dalam riwayat lain la tahkiranna minal ma'rufi syai'an, atau la tahkiranna syai'an minal ma'ruf. Iya, gambaran. Maka lihat kembali lagi, air Zam-Zam ini ada. Lalu Masya Allah, pantas ya. Emang cukup dengan air Zam-Zam saja? Waktu itu Siti Hajar cuma air Zam-Zam, lalu bayi itu bisa disusuinya, lalu bayi itu bisa sehat dengan air Zam-Zam saja. Masya Allah. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, al-Zam-Zam lima syumbalah. Air Zam-Zam itu tergantung niat apa yang meminumnya, niatnya mau jadi apa. Mau jadi apa niatnya? Air Zam-Zam itu. Mau jadi sehat? Sehat. Ya Allah, kenyangkan saya ini dengan Zam-Zam ini, kenyang. Ya Allah, saya dengan Zam-Zam ini apa niatnya? Jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalimatnya al-Zam-Zam lima syumbalah. Air Zam-Zam ini tergantung niat siapa yang akan meminumnya. Abu Dzar Al-Ghifari itu ingin jumpa dengan Rasulullah ketika datang ke kota Mekah. Lalu kalau ketahuan mau jumpa dengan Rasulullah bisa ditangkap, bisa dipenjarakan oleh orang Quraisy, maka dia diam-diam radhiyallahu an di kota Mekah, di Masjidil Haram. Apa kata-katanya? Kami atau saya di Mekah hampir 7 hari atau hampir 10 hari tinggal di masjid
tanpa makan apa-apa, zam-zam dan zam-zam dan zam-zam, tanpa ada kekurangan dalam tubuh ini. Masya Allah, ini air zam-zam. Jangan dikira kalau seandainya kita minum air zam-zam itu, coba kadang-kadang minum air zam-zam cuma gitu saja. Kau lihat daripada, Masya Allah, ini air zam-zam sejarahnya luar biasa. Paling tidak mengatakan kekokohan seorang wanita di dalam berusaha untuk menyelesaikan masalahnya. Dengan usaha ini Allah akan perlihatkan jalan keluarnya. Sehingga kita selalu dengar manjada terjadi. Iya, siapa bersungguh-sungguh akan menemukan jalan keluar. Inilah terjadi. Nah, Siti Hajar bersama putranya Ismail alaihissalam diberikan minum. Nabi Ismail dalam keadaan nyaman, dalam keadaan tenang, simpan dulu ini. Simpan dulu Siti Hajar bersama Nabi Ismail alaihissalam. Simpan dulu. Ya, biasakan kalau sinetron, jadi pindah dulu ke sini, pindah dulu ke sini, nanti kita ketemu. Ya, simpan dulu kisah Siti Hajar dan Nabiullah Ismail. Yuk kita simpan sekarang. Yang penting sudah aman, karena di situ ada apa? Ada air zam-zam. Ya, kita pindah. Asli Arab itu Yaman. Asli Arab itu Yaman. Iya, Yaman itu adalah penghuni Arab asli. Makanya khairul rijal yamaniyun, sebaik-baik laki-laki itu adalah Yaman, Masya Allah. Dan kami, kalau saya lihat gitu ya, tanpa merasa hormat, tanpa maksud apa-apa, kalau pas lagi kami tinggal di Mekah di sana, kalau orang Yaman itu tenaganya luar biasa. Kulkas Talajah itu sebesar yang putih itu, ya, yang tulisan media ini segini saja, kulkas itu segede gitu kan, itu bisa jalan. Subhanallah. Mbak, pantes ini. Kalau dikata orang Yaman tuh, Masya Allah, Arab asli itu dari sana. Iya, maka apa? Masya Allah, tabarakallah. Nih di Yaman ini, hobinya orang Arab ini sampai hari ini itu rihlah. Rihlah itu apa? Perjalanan. Sampai kalimatnya rihlat asyita'i wassaif. Iya, dari musim panas harus pergi kemana, musim dingin mesti kemana. Tapi itu rihlat asyita'i wassaif. Ima berdagang, ima senang hijrah, lakukan seperti itu. Punten. Di Yaman ini aslinya memang Arab menyebar. Ada yang ke Irak, ada yang ke Syam, iya, ada yang kemana, ada yang kemana. Perkobilahnya itu pada pergi. Perkobilahnya, iya. Terutama setelah ada bendungan Yaman Sadul Ma'arib bocor, maka air itu tidak bisa ditampung, maka pergilah kemana-mana. Saya percepat, saya persingkat. Ini ya, karena kita ingin cepat-cepat membicarakan tentang Rasulullahnya, itu ya. Tapi ini kita lihat Mekahnya dulu itu. Maka orang Yaman itu kabilah pergi ke sana, kabilah ini pergi ke sana. Ada satu kabilah yang terbaik di antara kabilah Yaman, yang tersoleh daripada kabilah Yaman, yang tersantun dari kabilah Yaman. Kabilah Arab ini namanya Jurhum. Kabilah apa? Jangan lupa, namanya apa? Jurhum. Jurhum ini memang safar, berdagang, pindah ke tempat lokasi ini, lokasi, tapi tujuannya satu. Orang Arab itu sangat pintar mencari curah hujan. Melalui apa? Bintang-bintang yang ada di langit. Jadi kalau ibu bapak menyatakan jahiliyah itu adalah Arab saja karena bodoh. Bodohnya itu punten, hakikat bodoh, simpan baik-baik. Kenapa dikatakan bodoh? Bodoh sesungguhnya adalah saat dia mengetahui yang benar, tapi tidak menjalankannya, itu bodoh. Saat tahu sesuatu yang salah, tapi masih kekeh betah menjalankannya, itu adalah bodoh. Bodoh itu tahu yang benar, tapi tidak didukung, itu bodoh. Kenapa? Karena jahiliyah itu bukan tidak tahu apa-apa. Maka kalau dicek makna jahiliyah, itu adalah bukan orang yang bodoh tidak tahu hak batil, tidak tahu benar salah, tidak tahu cara menghitung, bukan. Mereka tahu yang benar tapi tidak mau mengikutinya, itulah bodoh. Kalau dicek karena ilmunya jadi patokan bodoh, orang Arab tidak pantas dikatakan jahiliyah kalau hanya pada ilmunya. Kenapa?
Orang Arab ini, simpan baik-baik ya. Saya sampaikan dulu. Saking cerdasnya orang Arab ini, tahu yang namanya ilmu bintang, di mana akan curah hujan, kira-kira hujan akan tiba di sana, dia kejar ke sana. Hujan itu. Masya Allah. Orang Arab ini kalau sekarang menyimpan uang, kalau banyak di mana nyimpan uangnya di mana? Mungkin nyimpannya di bank. Iya, tapi orang Arab dulu banyak mana? Bagaimana mereka cara nyimpan uang? Cara mereka nyimpan uang, datang ke tengah padang pasir, lalu digalinya padang pasir itu, timbun uangnya, timbun emasnya, tutup lagi, pergi lagi. Mungkin 2 meter, 1,5 meter digali, simpan uangnya itu, dibungkus pakai peti, tutup, pergi. Terus caranya dia gimana? Dia tahu. Oh, posisinya di sini, di bintang ini. Kalau mau diambil, ketemu, nggak susah. Kita menaruh kacamata aja bisa berhari-hari ketemu. Padahal di rumah, kita naruh jam tangan aja bisa muter-muter jari-jari. Pernah di rumah Bapak jadi barang yang hilang sampai hari ini belum ketemu? Pernah dikeluarkan? Iya. Di mana nih Pak? Bayangkan mereka ini nyimpan sesuatu di tengah padang pasir, digali, disimpan, tutup, selesai. Nanti kalau di rumah tinggal lihat bintang itu, oh berarti sekarang posisinya, oh berarti itu tempat saya simpanannya. Oh berarti tempat saya di situ. Tepat untuk menggalinya. Dahsyat. Apakah itu yang dikatakan bodoh? Tidak. Tidak. Orang Arab ini sampai sekarang ada kabilah Banu Murri, ya, Murrah, punten Murri. Kalimatnya karena mereka sangat tahu. Nih lihat, kalau sekarang kan ada apa namanya? Sidik jari gitu ya, sidik jari. Tapi orang Arab ini punya kelebihan. Kalau melihat telapak kaki di padang pasir, dia akan tahu. Ini jalannya laki-laki. Ini jalannya perempuan. Hebat. Dari mana? Pintar. Ini laki-laki usia 50 tahun ke atas. Ini laki-laki usia sekian tahun, berat badan kira-kira sekian. Tebakannya luar biasa. Itu pakai ilmunya. Ini perempuan jalan begini hamil. Masya Allah. Ini tahu semuanya. Kenapa? Cerdas. Jadi kalau dibilang orang Arab itu bodoh, nggak punya ilmu, bukan. Bukan. Tapi apa? Dikatakan orang pada waktu jahiliyah karena tidak mau menerima yang apa? Yang hak. Tidak mau yang menerima yang benar. Bahkan kenapa? Punten saya tanya sama teman-teman semua. Kalau teman-teman semuanya mendengar kata-kata jahiliyah, itu fokusnya kemana kira-kira? Jahiliyah kemana larinya? Ke Amerika, ke India, apa ke Perancis, apa ke Arab, apa ke Asia, kemana? Apa ke Indonesia, kemana? Kalau jahiliyah, larinya kemana? Jahiliyah. Jahiliyah. Karena kita dicekoki lagi sekolah SD kita dulu, jahiliyah itu kemana? Bangsa Arab itu. Padahal dunia saat itu jahiliyah. Kalau tidak bangsa, kalau tidak ada syariat Islam, jahiliyah itu terus merajalela. Nanti kita bahas kejahiliannya apa. Iya, jahiliyah sesungguhnya, simpan dulu baik-baik. Jahiliyah sesungguhnya adalah tidak mau mengikuti apa? Yang benar. Dan jahiliyah sesungguhnya itu adalah selalu senang di dalam perbuatan salah. Maka Sayyid Qutb menyatakan, jika Anda memiliki satu kekeliruan lalu Anda masih tetap senang melakukan kekeliruan itu, berarti Anda punya sifat apa? Jahiliyah. Kalau Anda tahu itu adalah satu kebenaran, tapi Anda tidak mau menjalankannya, berarti sifat itu punya sifat jahiliyah. Hakikatnya jahiliyah itu begitu ya. Jahiliyah sebenarnya. Iya. Kita lanjutkan lagi. Nah, ada kabilah Jurhum. Terbaik, tersoleh. Masya Allah, kabilah Jurhum ini indah sekali. Apa yang terjadi kepada kabilah Jurhum? Kabilah Jurhum ini sedang mencari curah hujan. Cari curah hujan terus. Tiba-tiba dalam perjalanan melihat burung yang sedang terbang di atas. Tapi burung ini tidak pindah-pindah, selalu berputar di atas. Dilihat, ini burung apa ini? Burung besar-besar. Mereka mengatakan, oh, kalau burung terbang di sana,
ada dua masalah. Satu, apakah di bawahnya ada bangkai sehingga burung itu pemakan bangkai akan muter terus untuk bergantian memakan daging itu. Yang kedua, mungkin di situ ada air. Karena burung itu tidak akan pernah jauh dalam perputaran kecuali di situ ada apa? Bangkai ataupun ada air. Dilihat. Tapi penasaran, coba didekati. Kenapa? Karena nampak burung-burung kecil juga ada di sana. Burung bukan pemakan bangkai juga ada di sana. Berarti cenderung di situ ada apa? Air. Dekati. Masya Allah, jadi nanti kalau kita tersesat nanti pada pasir, misalnya lihat burung, oh ada bangkai atau ada air. Iya, tapi mudah-mudahan kita tidak tersesat. Lihat ke akan. Tapi kalau misalnya kejadian itu lihat, ini ada putarannya di bawah, oh ada bangkai atau ada air. Ternyata burung-burung bukan pemakan bangkai, ada di atas. Berarti langsung berpikir ini airnya. Qabila Jurhum merapat, makin dekat, makin nampak burung itu banyak dan bukan hanya burung pemakan bangkai, tapi apa? Burung di luar pemakan bangkai pun hidup di sana dan terus berputar di atas. Turun lagi, yakin naik ke atas banyak. Kata pimpinan Jurhum mengatakan, wallahi ma ahidna illa fihil ma'. Demi Allah, kami ini yakin kalau di situ ada air. Coba kita ke sana. Berangkat menuju ke sana, ternyata ditemukan ada seseorang yang pegang bayi, di situnya ada air. Masya Allah. Apabila Jurhum mengatakan, oh kan, ada air. Datang ke sana kepada Siti Hajar. Nyambung lagi kan kepada cerita yang tadi itu ya, saya simpan. Iya, datang. Kameranya sekarang masuk. Perempuan ini lihat Siti Hajar, lihat didatangi oleh Qabila Jurhum, mengatakan, wahai ibu, maaf mengganggu. Siti Hajar, iya, kenapa? Siti Hajar ketika didatangi sama Qabila ketakutan, tidak. Kenapa? Allah. Tetap bergantung kepada Allah. Datang. Lalu dia bertanya, mengatakan, wahai bunda, wahai ibu, maaf saya bertanya. Silahkan. Ahadal ma'ul laki. Apakah air ini milikmu? Jawaban Siti Hajar, iya. Karena menemukannya juga, iya. Karena Siti Hajar, iya. Lalu mengatakan, wahai ibu, bolehkah aku memintanya? Silahkan. Dipintanya. Masya Allah. Duduklah Qabila Jurhum di situ. Sehari. Istirahat. Ternyata besoknya ada air itu malah habis. Coba dibendung, malah tetap segitu. 2 hari, nggak habis juga. Besoknya lagi, ibu boleh saya minta lagi? Boleh. Ketiga hari, boleh ibu minta lagi? Boleh. 4 hari, boleh minta? Boleh. 5, boleh. Tiap hari izin, minta. Akhirnya Qabila Jurhum mengatakan, kita kan muter-muter ke sana kemari nyari apa? Nyari air. Ini air udah di sini ngapain? Kita muter-muter. Berarti kita yuk tinggal di sini, hanya tinggal minta izin kepada siapa? Minta izin kepada siapa? Kepada Ibu Hajar ini agar diizinkan. Tapi timbal baliknya apa ya sama Ibu Hajar ini, sama Bunda Hajar ini? Coba bilang pimpinannya, Bunda Hajar, izinkan kami tinggal di sini. Sebagai barternya, engkau dan putramu, kami yang menjamin makanannya. Masya Allah. Itu ayat. Berkah sama-sama. Pantas Al-Quran mengatakan waja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Allah jadikan dari air itu segala sesuatu hidup. Ingat pertemuan yang lalu masih hadir. 3 hal yang pertama akan diciptakan oleh Allah yang awalil. Apa yang pertama? Masih ingat? Yang bisa jawab, saya kasih hadiah. Hadiahnya brosur umrah. Iya. Brosur umroh, minta ke Transjakarta. Ada brosur umroh. Masih ingat gak kira-kira? Apa 3 awal yang diciptakan oleh Allah pertama kali? Ada apa? Air, benar kan? Salah satunya ada air kan? Lalu apa lagi? Aras, lalu apa? Kolam, ya kan? Air itu, Masya Allah, salah satu yang diciptakan pertama kali. Waja'alna minal ma'. Allah jadikan sesuatu dari air itu apa? Hidup. Kumpulkan Zam-Zam, Jurhum datang,
Sehari minta izin, 2 hari minta izin, 3 hari minta izin. Akhirnya, aduh lama juga ini di sini. Lalu akhirnya apa? Enak juga tinggal di sini. Lalu apa? Ya sudah kita bilang. Barternya apa? Makanan untukmu dan anakmu kami yang nanggung. Oke, sepakat. Jadilah perkampungan di situ. Inilah awal mulanya Makkah menjadi perkampungan. Disitulah mulanya hidup. Berkumpul. Masya Allah, tabarakallah. Dan berarti Nabi Ismail bukan orang Arab aslinya, tapi dari Palestina. Maka nanti keturunannya Arabu menjadi Arab-Arab musta'riban, Arab yang diarabkan. Tapi akhirnya menjadi keturunan-keturunannya karena Nabi Ismail nikah dengan istrinya orang mana? Jurhum. Dengan Jurhum. Maka disitulah menjadi perkampungan yang mungil, yang indah. Istilahnya apa ya? Kalau dikatakan tempat yang baik, tempat yang nyaman, tempat yang nikmat, perkampungan yang nyaman karena di situ ada air Zam-Zam. Itulah mula-mulanya. Saya kembali ke belakang pun kan. Jurhum itu baik apa enggak? Sangat baik. Kalau tidak baik, ketika minta izin pertama kali diisi, 2 kali dikasih, dia akan berpikir gini. Gimana kalau kita bunuh aja nih? Cuma ibu sama anak. Selesai. Habis itu kita akui. Kalau air ini milik kita kan aman. Bisa nggak jadi begal begitu tuh? Sangat memungkinkan. Tapi kenapa tidak ada terbesit dalam pikirannya? Punten, pikiran kotor itu nggak ada. Nggak ada dalam pikiran mereka hal-hal yang kotor. Merampas, mengambil, merampok, mencuri, nggak ada dalam pikirannya. Yang ada isi cinta kebersamaan, cinta dalam kasih sayang yang ada. Kalau mau Jurhum ini, kalau mau mencuri dari hatinya yang dari Siti Hajar dan Nabi Ismail saja bisa. Tapi kenapa tidak dilakukan? Jawabannya karena Jurhum ini adalah punten satu kabilah yang akhlak baik sekali. Disitulah Nabi Ismail dibesarkan oleh kabilah Jurhum. Masya Allah. Nabi Ismail dibesarkan oleh kabilah bangsa Jurhum yang paling baik, yang paling soleh, yang paling indah. Disitulah kita. Masya Allah. Lihat karena ketawakalan kepada Allah. Sekarang teman-teman sudah tahu. Jadi tempat lahir Rasulullah itu tadinya seperti itu ya. Nggak ada kehidupan. Air Zam-Zam, apabila Jurhum masuk, jadilah perkampungan. Jadi kampung itu sekarang. Yang tinggal di sana kabilah apa? Jurhum. Nabi Ismail tinggal di sana, dibesarkan oleh kabilah Jurhum. Dan Masya Allah nikmat, nyaman, tenang, tentram. Di usia Nabi Ismail 16 tahun. Ada yang menyatakan 14, ada yang mengatakan 16, wallahu a'lam. Tapi di usia sudah pemuda, fatah gitu ya. Ya kalau fatah 14, 16 begitulah kira-kira. Di usia 16 tahun Nabi Ibrahim datang menjenguk Nabi Ismail. Dan di situ itu saya tidak perpanjang masalah ini karena cepat kembali ke Ka'bah. Iya. Datang ke sana dan di situ peristiwa untuk menyembelih Nabi Ismail. Semua sudah tahu kisah. Inni arafil manami anni adbahuka fanzur ma tara. Nabi Ibrahim dalam beberapa riwayat bisa dibayangkan kira-kira kalau kita nggak ketemu dengan anak 16 tahun rindunya kayak apa? Waduh, rindunya seperti 16 tahun. Kalau kita lagi mondokin anak nggak jumpa 6 bulan aja dulu rindunya luar biasa. Ini 16 tahun. Kita ketemu. Hari pertama jumpa Allah katakan, Ibrahim, aku perintahkan kamu untuk menyembelih putramu melalui mimpi. Maka jumpa pertama Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, pelukan pertama. Anakku, gitu kan, rindu. Pantasnya teman-teman, coba pantasnya. Iya, pantasnya. Kalau pas jumpa pertama, ayah dan anak, jumpa pertama akan ucapkan apa kira-kira? Apa yang paling enak diucapkan apa kira-kira? Bilang apa kira-kira ya? Pantas nggak? Aku kangen sama kamu nak. Pantas nggak itu? Pantas. Iya. Atau kata-katanya kamu udah besar nak. Bisa. Ternyata kamu ganteng banget nak. Bisa jadi begitu. Masya Allah kamu jadi pemuda gagah nak. Pantas begitu kan? Seorang ayah 16 tahun nggak jumpa. Tapi tidak untuk Nabi Ibrahim. Kenapa?
Nabi Ibrahim tidak mau satu detik pun telat menjalankan perintah Allah. Ketemu yang keluar apa? Inni arafil manami anni asbahta fanzur madza ta'mal. Pelukan pertama, aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Menurut kamu apa yang harus kau lakukan? Apa harus lakukan? Jumpa pertama ngomongin sembelihan. Subhanallah. Kok begitu Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim sekali lagi tidak mau sedetik pun telat menjalankan perintah Allah. Tidak mau. Tidak mau sami'na wa ata'na, itu Nabi Ibrahim. Tidak ada tanah. Itu bukan tipe Nabi Ibrahim, tapi itu tipe kita. Sok nanti akhirnya nggak jadi. Pokoknya awal Ramadan langsung baca Quran. Begitu awal Ramadan tanggal 2. Di tanggal 2 tanggal tanggung tanggal 5. Tanggal 5 nantilah pokoknya kalau sudah tanggal 11 Ramadan. Akhirnya apa? Pokoknya asal akhir ngebut saya khatam Quran. Akhirnya nggak jadi. Gara-gara apa? Nanti Nabi Ibrahim tidak demikian. Pelukan pertama, wahai anakku, menurutmu apa? Aku mimpi kalau aku menyembelih. Nabi Ismail cerdas. Nabi Ismail itu pintar. Kenapa? Tahu ayahnya Nabi. Dan mimpinya para nabi itu pasti adalah wahyu. Maka jawabannya masih diperlukan ketika ayahnya mengatakan, Inni arafil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Apa jawaban Nabi Ismail AS? Ya abati if'al. Subhanallah. Wahai bapakku, kerjakanlah. If'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Masya Allah. Ayahku, laksanakan perintah Allah ini. Dan engkau akan mendapatkan aku orang yang sabar. Lakukan. Allah. Setelah itu langsung. Sekarang. Oke, enggak. Besok ya. Sekarang. Ayo. Ada pedang. Ada. Hebatnya ketika bertemu dengan Siti Hajar. Aku mimpi begini. Apa Siti Hajar? If'al ma'ruf. Kerjakan. Ayah, ibu, anak sama-sama itu. Ayah, ibu, anak itu luar biasa. If'al, kerjakan. Masya Allah. Itu ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu begitu. Saling tolong-menolong dalam kebaikan. Ini kadang-kadang suaminya menyatakan, mah, sisakan buat Palestina. Kita juga kurang, Pak. Sebegitu tuh. Pak, mama udah siapkan ini 5 juta buat Palestina. Banyakan, mah. 1 juta juga apa-apa. Nah, itu tidak ta'awanu 'alal birri. Jujur ibu bapak, nggak usah ngangguk, teman-teman nggak usah ngangguk. Ada nggak ibu saat mau berbuat baik, teman-teman akhwat saat mau berbuat baik terjegal dengan ide suami, atau suami ingin melakukan baik terjegal dengan ide istri? Mungkin pernah terjadi. Hati-hati, kalau keluarga harus ta'awan 'alal birri wat taqwa. Kerjakan Ibrahim, ayo, masya Allah, lihat. Saya persingkat ini ya, agar tahu kami pelajaran penting buat kita. Nabi Ibrahim bawa yang namanya apa? Pedang untuk menyembelihnya. Karena kalau dalam kalimatnya menyembelih itu harus fa'ahsinul qitlah, fa'ahsinul dzabha. Idza qataltum fa'ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa'ahsinul dzibha. Kalau bunuhnya dengan sebaik-baiknya. Kalau sembelih dengan sebaik-baiknya. Dan makruh kalau ibu atau bapak ya mau menyembelih ayam itu menyembelih kambing di situ, bapak keluarin goloknya. Golok. Kambingnya ngeliat, ini golok. Gak boleh ya. Memang kambing gak berpikir, tapi kambing punya apa? Feelingnya kuat. Kayak kambing kalau di atas, kita dorong biar jatuh ke bawah. Kambing loncat apa mundur kira-kira? Mundur. Kambing tahu itu bahaya. Loncat dari ketinggian 5 meter, didorong. Kambing mundur. Kenapa? Bahaya. Itu aja yang tahu. Tidak berpikir. Kalau loncat, patah kaki, rumah sakit. Nggak berpikir itu. Kalau loncat sembuhnya berapa hari, nggak berpikir itu. Kambing hanya tahu ini bahaya. Feelingnya gitu aja. Begitu melihat golok, ini bahaya. Makanya sembunyikan goloknya itu. Kalau mau beli. Nabi Ibrahim alaihissalam, subhanallah, anaknya di situ, Ismail alaihissalam, istrinya di situ Siti Hajar. Jumpa pertama, Nabi Ibrahim tidak mau telat, maka juga tidak mau menyakiti siapa? Ismail alaihissalam. Gas begini. Sedih nggak kira-kira? Kata Ismail alaihissalam, ini golok buat membeli aku ini ya. Lagi diasah.
Kata bapaknya, ini golok buat beli anak. Ibunya matang, ini golok buat beli anak. Coba kira-kira gimana gitu perasaan gitu ya. Ini dipakai buat membeli anaknya. Maka disitu Nabi Ibrahim mengokohkan untuk tiga-tiganya. Untuk dirinya dengan mengatakan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tiada Tuhan selain Allah. Kalimatnya sambil mengatakan dalam bahasanya, sambil mengasah ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Itu pertama kali takbiran. Itu pertama kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Aku cinta kepada anakku, tapi kecil cintaku ini dibandingkan kecintaanku kepada aku. Aku cinta kepada apa yang aku bisa cintai, tapi itu semuanya kecil karena engkau yang paling pantas untuk aku cintai. Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Maka kata-kata Allahu Akbar itu berulang-ulang di situ. Lalu ada yang paling indah ujungnya lagi. Allahu Akbar, walillahil hamd. Maha Besar Allah dan segala puji baginya. Kenapa coba? Tawadhu. Jangan sampai kalian seakan-akan gitu memuji kepadaku, lupa memuji kepada Allah karena hebatnya aku, kuatnya aku dalam pujian ini karena siapa? Allah. Maka puji itu milik Allah, bukan milik aku. Itu kata Nabi Ibrahim. Walillahilhamd. Nabi Ibrahim mengatakan, aku memang bisa menjalankan tugas ini. Tapi ingat, aku bisa menjalankan tugas ini bukan karena aku hebat, karena imanku kuat. Semuanya yang memberikan kehebatan kepada aku, yang memberikan iman kuat kepada aku, itu siapa? Allah. Saya sampaikan sama teman-teman semuanya, sama ikhwah akhwat di sini. Hadirnya ikhwah akhwat ke sini, hadirnya ibu bapak datang ke sini karena siapa? Allah, bukan karena saya kan kebetulan ada waktu, banyak yang punya waktu nggak datang. Saya kan sehat, banyak yang sehat nggak datang. Saya akan dijemput sama teman, banyak temannya mau jemput tapi nggak datang. Coba mau alasan apa lagi? Karena Allah datang ke sini. Allah menggerakkan hati dan Allah memudahkan datang ke sini. Itu gambarannya. Maka kalau bersyukur itu bukan hanya mengatakan syukur-syukur saja. Ya punten, kata syukurnya. Ya Allah, terima kasih engkau telah hadiahkan kepada aku keinginan untuk hadir di majelis taklim. Satu. Yang kedua, ya Allah, terima kasih engkau telah berikan kepada aku kesempatan untuk hadir di tempat ini. Jadi ada keinginan tapi nggak ada kesempatan. Ada keinginan, ada kesempatan. Masya Allah. Itu selalu ikut di dalam rasa syukur itu. Terima kasih Allah, engkau telah hadiahkan kepada aku keinginan untuk hadir di majelis taklim. Ya Allah, terima kasih engkau berikan kepada kesempatan untuk hadir di majelis taklim. Karena berapa banyak orang yang punya keinginan tapi tidak sempat. Itu dia. Semua ada yang punya sifat tapi tidak punya keinginan. Jadi gambarannya walillahil hamd. Segala puji bagi Allah. Itu Nabi Ibrahim, masya Allah. Maka sampai hari ini kalau takbir itu kan takbiran disebutnya dikomandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai Allahu Akbar semuanya kecilkan itu Bapak. Sampai ketika sholat saja kan, ketika sholat bagaimana kita katakan Allahu Akbar, dikecilkan semua. Kalimat yang sangat luar biasa. Akhirnya apa? Ya disembelih. Lihat, saya tidak menerangkan karena waktunya sangat pendek sekali ketika peristiwa Jamarat, Jumrah Ula, Jumrah Wusta, Aqabah. Ya akhirnya lihat ini Bapak. Ketika Nabi Ismail siap untuk disembelih, ya begini. Dalam beberapa riwayat yang saya sampaikan, karena penting untuk kita siap begini. Tiba-tiba kata Nabi Ismail mengatakan, ya abadi, wahai bapak tercinta, tolong tutup mataku. Kenapa? Karena aku tidak mau melihat kamu bersedih. Berarti Nabi Ibrahim sedih ya itu mau nyembelih itu. Sedih. Walaupun tidak mengeluarkan air mata, wajah sedih kelihatan ya. Coba teman-teman yang sudah akrab ngelihat atau yang kelihatan wajah sedang sedih, wajah sedang bahagia itu nggak usah dari mata. Kamu nangis ya? Enggak, aku nggak nangis. Itu ketahuan banget itu. Iya. Ataupun kamu marah? Siapa? Saya marah. Saya nggak marah. Dia bilang saya nggak marah, tapi bentak-bentak seperti itu. Ya, itu gambaran. Jadi usiku ma'iyya ya nafsi bitaqwallah. Kalimat yang sangat indah, kalimat Nabi Ibrahim alaihissalam.
Simpan baik-baik kalimat yang sangat luar biasa. Siti Nabi Ismail mengatakan, ayahku tolong tutup mataku. Kenapa? Karena aku tidak mau melihat kamu bersedih wajahnya. Masya Allah. Karena sedih itu nular. Sedih nular kira-kira. Nularnya sedih. Sedih. Nular. Iya. Saya ketika mau mengantarkan anak saya ke pesantren gitu ya. Dia nggak nangis. Kamu tiba-tiba anaknya gitu ya. Jadi nangis juga kayak di sini. Jadi sedih itu nular. Iya. Sedih itu nular. Maka kata Nabi Ismail alaihissalam, tutup mataku. Kenapa? Aku tidak mau melihat sedih. Yang kedua, lepaskan bajuku. Kenapa? Karena takut nanti ketika bajuku udah di sini, kalau aku sendiri darahku kena bajuku, nanti engkau menyimpan bajuku ini karena ada darahku ini, maka engkau selalu mengingat kesedihan daripada ngebayangin darah yang ada di baju ini. Subhanallah. Dilepaskan pakaiannya, bajunya, tidurkan, siap begini. Lalu dengan ucapannya, Allahumma laka faladzati qalbi, ya Allah, aku persembahkan sembelihanku ini, nahri faladzati qalbi, ini ada bagian daripada jantungku, aku hadiahkan untukmu. Bismillah. Darah panas, hangat darahnya. Sambil Nabi pun tidak mau membuka matanya, tiba-tiba ada suara mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Aku cepat kerjakan. Subhanallah. Jangan dilambat-lambat. Begitu mendengar suara itu, senyum Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena pasti anaknya belum wafat, walaupun darah sudah terasa hangat. Begitu lihat, sudah dirubah dengan seekor api. Lalu dilihat anaknya berada di sampingnya. Lalu dibuka tutupnya, mengatakan kata-katanya, kita lulus dari ujian Allah. Masya Allah. Itu Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, dan ini adalah turunan nenek moyangnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia begitu kokohnya keimanannya, Masya Allah. Lalu akhirnya dibawa kambingnya pulang, kambing dibawa, Nabi Ismail berdampingan. Ketika Siti Hajar melihat Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim berjalan berduaan sambil membawa kambing, tutup pintunya. Kenapa ditutup pintunya? Sejak kapan engkau Nabi Allah tidak menjalankan perintah Allah? Sejak kapan kau maksiat kepada Allah? Allah perintahkan sembelih Ismail, kenapa sembelih kambing? Masya Allah, wanita luar biasa. Coba kalau zaman sekarang begitu, nah gitu dong Bang, mikir. Mending kambing yang disembelih, masa anak yang disembelih? Subhanallah. Beda level, beda level. Dengan mengatakan ucapannya, dari sejak kapan kau maksiat? Dari sejak kapan kau tidak taat kepada Allah? Luar biasa. Lalu apa yang terjadi? Masya Allah. Dan inilah keindahan yang ada. Bukan disitulah untuk merayakan, boleh dikatakan merayakan gitu, ataupun merasakan kebahagiaan yang ada. Tiga-tiganya lulus dalam ujian, bukan ujian dari Allah. Maka disitulah Allah perintahkan, Ibrahim, dekat air Zam-Zam itu ada rumah Allah yang dulu pernah ditinggikan oleh Adam, namun tertutup dengan timbunan padang pasir di zaman Nabi Nuh. Dan fondasinya dibuat oleh malaikat, dirikan ternyata tidak jauh. Jadi kalau ibu bapak, ikhwah akhwat sedang tawaf, iya, antara kebun Yamani, Hajar Aswad, itu Ka'bah di situnya, di sebelah sini itu ada bir Zam-Zam. Terakhir bir Zam itu adalah sumur Zam-Zam. Itu awalnya. Maka disitulah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama siapa? Nabi Ismail. Ditinggikan. Saya percepat kisah ini. Setelah ditinggikan, Nabi Ibrahim kalau melihat sesuatu lurus atau tidak lurusnya, indah atau tidak indah, dari jauh apa dari dekat kira-kira? Dari jauh apa dari dekat? Kalau ibu punya motor, teman-teman punya mobil, kalau lihat indahnya mobil itu, dari jauh apa dari dekat melihat? Kalau saya melihat ini botol ini udah pas atau tidak, dari jauh apa dari dekat kira-kira lihat? Begini atau begini? Bagus botolnya nih, nggak begitu ya. Tapi saya lihat dari jauh, ini kayaknya wah bagus ini.
Nabi Ibrahim kalau melihat Ka'bah itu mundur ke belakang, lalu naik ke satu batu, lalu dilihat, oh, ini kurang tinggi, itu rendah, turun lagi, langit lagi. Kalau sudah jadi naik lagi, oh ini kurang ini, kirinya angkat batu itu, sebelah sana, oh kurang ini, masya Allah. Dan batu tempat itu disebutnya sampai hari ini maqam Ibrahim. At-takhidu bi maqam Ibrahim. Itu tempat di mana batu itu Rasulullah pun dan Nabi berpijak untuk melihat kurang tinggi atau kurang rendahnya apa? Ka'bah. Sampai hari ini. Sekarang oh itu maqam Ibrahim. Jadi kalau teman-teman pas lagi tawaf melihat maqam Ibrahim, itu adalah tempat di mana Nabi Ibrahim menginjakkan kakinya untuk melihat apa? Posisi apa? Ka'bah kiri kanannya lebih jauh lebih tinggi itu ketahuan. Masya Allah. Setelah itu dibuatlah untuk sebagai fondasi ujungnya yang sekarang tempat tawaf itu dicari tanda untuk tawaf dimulainya dari sini. Mari kita cari. Dua-duanya mencari. Nabi Ismail mencari, Nabi Ibrahim mencari. Nabi Ismail datang dengan mata ayah, nggak ketemu batu yang bagus untuk disimpan di sini. Nabi Ibrahim mengatakan saya sudah mendapatkannya. Apa? Hajar Aswad. Hajar Aswad. Maka ditempelkanlah di situ Nabi Ibrahim AS. Siapa yang memberikannya? Jibril AS. Batu ini tadinya putih seperti tulang, tapi kenapa jadi hitam? Bersamaan dengan hitamnya dosa anak Adam, jadilah hitam. Harus ada kisah khusus tentang Hajar Aswad, nanti kesempatan lain. Ya. Namun disimpanlah ada dan sampai itulah Ka'bah mulai ada dan tawaf. Masya Allah. Nabi Ibrahim kembali lagi. Terus hidup zaman, terus hidup. Nabi Ibrahim wafat, Nabi Ismail wafat, Jurhum tetap berada di sana berkembang. Saya percepat ya. Sekarang yang hidup di kota Makkah itu berarti apa? Jurhum. Kabilah Jurhum yang ramai. Iya. Setelah itu apa? Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. Iya. Setelah kabilah Jurhum itu ada, Masya Allah tabarakallah, bertahun-tahun hidup di sana. Oh, ternyata ada kabilah lain yang dari Yaman namanya Khuza'ah. Kalau tadi kabilah Jurhum kabilah terapa? Tersoleh, terbaik, punya adat. Khuza'ah tidak. Sebaliknya. Melihat enak banget ya Jurhum di situ. Enak banget di sana ada Baitullah. Di sana orang pada datangan ke sana. Enak banget di sana ada air Zam-Zam. Mulai hasilnya tumbuh. Lalu mereka mengatakan, kita perangi, kita curi. Subhanallah. Dan Khuza'ah ini akhirnya dengan singkat saja datang menyerang kabilah Jurhum. Dan Jurhum sudah tahu bagaimana kekuatan Khuza'ah. Ingat ya, dari sejak Nabi Ibrahim sampai sekarang ini itu nggak ada kemusyrikan. Semuanya mengesahkan Allah dalam ibadah. Iya. Lalu datanglah Khuza'ah menjajah, mengambil ataupun mencuri yang ada kota Mekah, tanahnya itu diambil. Oleh siapa? Khuza'ah dengan cara menjajah, dengan cara berperang. Kata Jurhum, kita ikhtiar. Kalau kita kalah, berarti ya sudah, Mekah ini tidak kita lagi pegang. Namun enak aja, jangan sampai kita ini sudah dikalahkan oleh Khuza'ah, lalu mereka menikmati yang terindah di kota Mekah ini. Apa? Ka'bah nggak mungkin disembunyikan, tapi kalau air Zam-Zam bisa disembunyikan. Sebelum peperangan terjadi, Zam-Zam itu ditimbun, sumur itu ditimbun, sampai rapat, sampai nggak keluar air. Tahan oleh kabilah siapa? Jurhum. Kalau kita menang, kita tarik lagi. Kalau kita kalah, sepakat. Gak boleh ada yang bicara di luar air Zam-Zam. Sepakat. Amanah. Masya Allah. Perang terjadi. Jurhum dan Khuza'ah. Qadarullah. Jurhum mendapatkan kekalahan, Khuza'ah mendapatkan kemenangan. Akhirnya yang berkuasa di Mekah itu sekarang siapa? Khuza'ah. Jurhum ada yang kabur, Jurhum ada yang tinggal di sana, tapi berposisikan apa? Sebagai budak saja. Jurhum ini, subhanallah, ini kejadian di kota Mekah. Tapi
Mereka tidak punya apa? Air. Maka kau ngambil air dari luar. Ngambil air dari luar. Ngambil air dari luar. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, nggak ada yang bicara di mana letaknya air Zam-Zam itu. Wah, sampai sudah 50 tahun nggak ada yang bicara. Sampai hanya 100 tahun, akhirnya nggak ada yang bicara. Sampai akhirnya benar-benar hilang di mana letaknya air Zam-Zam. Semua sepakat nggak ada yang bicara, nggak ada yang bicara. Nggak ada yang mau disogok, nggak ada. Bayangin kalau ada yang mau disogok, waduh, keluar air Zam-Zam tempat itu usaha. Nggak ada, semuanya. Sampai wafat 100 tahun, wafat sampai para ulama menyatakan 300 tahun kira-kira air Zam-Zam tidak ada. Jadi teman-teman, air Zam-Zam pernah hilang di bumi kan? Kira-kira 300 tahun hilang di bumi ini. Kenapa? Ketika Khuza'ah memegang kendali di kota Makkah. Akhirnya sampailah kepada seorang pimpinan namanya Amr bin Luhai. Ingat itu, siapa namanya? Amr bin Luhai. Pimpinan cerdas, pintar, kaya, dan dicintai oleh seluruh masyarakat. Sejak Khuza'ah memegang kota Makkah, orang berhaji datang. Dari mana-mana datang haji, datang haji, datang haji. Dari mana-mana datang berhaji. Iya, datang ke sana untuk berhaji, datang berhaji. Tapi ingat, kalau dulu ada air Zam-Zam, sekarang tidak ada air Zam-Zam. Maka harus menyiapkan air dari sana. Lihat, ini sebagai ikhtitam untuk hari ini. Ini penting untuk kita ketahui. Lalu apa yang terjadi? Masya Allah, tabarakallah. Yang namanya Amr bin Luhai pikirannya, air susah banget dari kota Makkah ya. Terus apa? Ngambil dari ngambil dari Tokif, ngambil gini, ngumpul air. Enak banget kalau ada air Zam-Zam, nggak bisa. Pada Allah. Iya, bertahun-tahun nggak ada air Zam-Zam. Apa yang terjadi? Yang terjadi setelah itu, usiku mbak dia yang nafsi ditaqwa Amr bin Luhai sedang berjalan-jalan lalu melihat kabilah Amalik. Satu kabilah yang mana kabilah itu sedang menyembah berhala. Itu dari sejak Nabi Ibrahim sampai detik itu sampai saya ceritakan di sini gitu ya, nggak ada yang namanya pensyukur. Semuanya mengesahkan Allah. Sampai Amr bin Luhai sedang jalan keluar melihat kabilah Amalik sedang menyembah berhala. Ditanya, kalian kabilah apa? Kami kabilah Amalik. Sedang apa? Sedang menyembah berhala. Kenapa? Ini berhala. Oh, berhala ini mendekatkan diri kepada Allah. Dengan berhala ini sebagai perantara permohonan kita kepada Allah. Bahkan berhala ini dapat mengabulkan semua permohonan kita. Termasuk berhala ini bisa menurunkan hujan. Begitu kata-kata berhala bisa menurunkan hujan, langsung dalam pikirannya Makkah perlu. Maka ditanya, mana berhala paling jago menurunkan hujan? Ini namanya Hubal. Jawaban yang disampaikan oleh siapa? Amr bin Luhai. Saya Amr bin Luhai, pimpinan Makkah, maka saya minta Hubal untuk dibawa ke Makkah. Maka itulah pertama kali berhala masuk ke kota Makkah. Hubal namanya. Siapa yang bawa? Amr bin Luhai. Ditariknya Hubal ke Makkah, disimpannya Hubal di Makkah, dan akhirnya Hubal ini berhala yang pertama kali ada di kota Makkah. Dan mulailah para mereka meminta kepada Hubal, menyembelih untuk Hubal. Ke Allah iya, ke Hubal juga iya. Dari itu. Alhamdulillah. Dan akhirnya ini makin error. Apa errornya? Tuhan setiap kabilah ada. Kabilah ini punya Tuhan, kabilah ini punya berhala, kabilah ini punya berhala. Maka yang pertama kali mengganti agama Arab itu siapa? Amr bin Luhai. Sampai Rasulullah mengatakan, Ra'aytu Amr bin Luhai jumu'a ma'ahu ilan nar. Saya melihat Amr bin Luhai khususnya ditarik ke neraka karena dia orang yang pertama kali menggantikan agama Arab. Itu Amr bin Luhai. Jadi kalau teman-teman bertanya mengatakan ceritanya gimana berhala bisa masuk ke Makkah, Amr bin Luhai. Apa masalahnya? Air. Emang ada Zam-Zam? Nggak ada. Kenapa? Timbun. Siapa yang timbun? Jumhur. Apa alasannya? Usaha akan mengambilnya. Memang kenapa? Karena Makkah ini dari awal juga dimiliki oleh siapa? Jumhur. Itulah penjajah. Yang menjajah usaha. Nanti balik lagi ke Jumhur. Balik lagi. Kok bisa balik lagi ke Jumhur? Ada kisahnya. Bagaimana kisahnya? Bulan depan kita lanjutkan. Iya. Jadi bulan depan kita lihat
dari Jurhum ini, Masya Allah, kembali lagi pemuda yang luar biasa. Akhirnya Khuza'ah tanpa sadar menyerahkan kekuasaannya kepada siapa? Jurhum. Masya Allah. Dan itulah awal mulanya. Jadi yang akan datang, kita lihat Arab ini sudah berubah menjadi agama berhala. Bagaimana hancurnya agama, bagaimana menyebarnya agama berhala. Setelah itu apa? Di Arab pun kita harus tahu, sebelum lahirnya Rasulullah ada agama Yahudi, ada. Arab iya. Kok bisa masuk agama Yahudi ke Arab? Ada. Nasrani ada nggak di Arab pada waktu? Ada. Kok bisa masuk Nasrani di Arab? Bisa. Gimana ceritanya? Insya Allah bulan depan. Jadi bulan depan kita akan membicarakan tentang agama-agama yang ada di Arab. Agama apa saja? Iya. Jadi saya mungkin tahun bulan depan masih menceritakan tentang agama-agamanya itu. Bulan depannya lagi kita, Masya Allah, melihat tentang kelahiran Rasulullah SAW. Masya Allah. Setelah melihat kelahiran Rasulullah, masa kecilnya, masa remajanya, lalu masa mudanya, lalu bertemu dengan Siti Khadijah, lalu nanti pernikahannya, lalu dakwahnya di kota Mekah, bagaimana kesulitannya, dakwahnya ke kota Madinah, itu berjalan insya Allah. Kalau sebulan sekali kita jumpa Sirah Nabawiyah ini, kira-kira 9 tahun selesai Sirah Nabawiyah. Amin ya Rabbal Alamin. Apa-apa bunda, tenang aja. Ikhwah-akhwat semua tahu nanti yang belum nikah sekarang ini masih belum bawa pasangannya. Setelah nanti datang lagi kajian Sirah Nabawiyahnya, Masya Allah. Kenapa nanti bilang nanti saya sekarang sudah punya suami, Masya Allah, saya sudah punya istri, masih tetap Sirah Nabawiyah. Enggak lama nanti saya sekarang sudah punya anak, Masya Allah, terus saja Sirah Nabawiyah. Terus apa? Namanya saya sekarang anak saya Sirah, subhanallah. Kenapa jalannya Sirah? Ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Punten, mohon maaf atas kekurangan. Jadi insya Allah untuk belajar Sirah Nabawiyah ini, ikhwah-akhwat, hanya ingin membuktikan salah satunya bahwa kita ini sangat-sangat mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, bahwa kita pernah duduk sama-sama, belajar sama-sama, mendengar tentang Sirah Nabawiyah. Hari ini kita akan berbicara tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan datang. Kita semoga Allah jumpakan kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagai bukti kita kalau kita ini sangat mencintai baginda Muhammad Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Aku minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.